Bagaimana Febri yang semula memegang prinsip pemberantasan korupsi, kemudian dia malah justru membela para tersangka korupsi. Saya pribadi tidak ragu ada peristiwa Pultoid deliknya di situ. Bahwa memang terjadi peristiwa pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Hasto. Tetapi ketika Febri muncul sebagai pembela seseorang dalam kasus korupsi, nah ini yang dianggap sangat tidak pantas gitu. Sudah terbukti kan pimpinan sekarang itu secara putusan MK itu mereka ilegal sebenarnya. Ya paling tidak hakim akan melihat bahwa sebenarnya di KPK itu ada banyak problematik di dalam menentukan seorang tersangka. Pertanyaan kita adalah dalam periode ke periode selalu saja ada prioritas. Bayangin aja baru seminggu mereka dilantik itu menjadi prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Budi Smaruf Piliang. Kali ini saya di set baru dari Ruang Konsensus. Jadi Ruang Konsensus punya set baru dan saya pikir ini minimalis tapi keren, ya kan. Dan saya juga dengan cara berbusana yang baru seperti yang diminta oleh produser saya. Baik, kali ini tamu saya yang hadir lewat Zoom sudah hadir, sudah hampir sebulan lebih ini saya tidak berdiskusi dengan abang saya ini, Bang Saud Sitomora, Wakil Ketua KPK 2015-2019, korek ya, Bang Saud, benar ya? Yep, ya benar. Budi, makasih. Udah panggil udah boleh ya? Ya boleh, udah boleh, ya kan? Bang Saud, ini sidang Hasto itu tiba-tiba menjadi menarik. Hasto kemudian kan sudah didampingi oleh sejumlah pengacara-pengacara top ya. Ada Bang Todung, ada Roni, ada Magdir ya kan. Nah, yang mengejutkan publik adalah tiba-tiba bergabung juga mantan tim Pak Saud dulu waktu di KPK, Febri Diansah, mantan juru bicara KPK sebagai salah satu juga pengacara yang membela Hasto. Padahal kan kasus ini kan kasus yang disidangkan di Tipikor, ya kan? Jadi seolah-olah Febri dihadirkan oleh tim Hasto ini untuk membangun sebuah image ke publik. KPK dilawan oleh orang KPK sendiri, seolah-olah begitu. Nah, secara nilai, Bang Saud, nilai apa yang ingin dikesankan oleh Hasto ini kepada publik dalam konteks penegakan hukum ya yang dilakukan oleh KPK, Bang Saud? Ya, maksudnya turunnya Febri di tim itu ya gitu maksudnya. Iya. Ya, ya kalau saya berpikiran bahwa saya nggak mengenal Febri lama, tapi yang jelas dia duluan masuk KPK ya ketika itu ya. Nggak lama sebelumnya dia nggak di juru bicara itu di bagian pencegahan kalau nggak salah. Eh, Terus kemudian ketika kemudian dia lama menjadi juru bicara dan itu juga dites juga di KPK itu setiap orang mau berpindah itu ada prosesnya dites kemudian Oh. nanti ada tim asesmennya apa dia memenuhi dan seterusnya kemudian pimpinan juga menyepakati apakah dia punya gestur untuk itu ya punya capability dan punya manner untuk itu. Nggak gampang juga lah ketika itu dia Ya. untuk menjadi juru bicara karena dia mewakili KPK secara keseluruhan, mewakili Indonesia untuk bicara indeks persepsi korupsinya yang carut marut kira-kira gitulah ya. Iya, iya, iya. Idealnya kan gitu. Jadi kita perlu orang yang punya. Makanya kalau lihat Febri itu saya nggak pernah lihat kawan itu marah ya dibandingkan kayak gua gitu ya. Dia tenang, kalem, dihajar orang kayak gimana. Mungkin sate Padang mengajari dia banyak juga gitu. Ya kan? Yang makan sate Padang itu kan pakai bubur panas juga dari Iya, pinggir-pinggir. iya. Nah, Febri, Harus dari pinggir, Bang Saud. Febri di sini dalam hal ini kemudian dia bisa join yang agak sedikit berbeda dengan nilai yang dia ciptakan ketika dia di KPK. Memang itu menarik seperti udah Budi tadi tanyakan bagaimana Febri yang semula memegang prinsip pemberantasan korupsi, kemudian dia malah justru membela para tersangka korupsi. Kalau saya sih menganalisisnya
mau nggak mau dari latar belakang dia ya. Mm-mm. Ya, karena latar belakang dia kan memang dia itu memang lama di anti korupsi dalam hal ini ICW. Mm. Di ICW juga nggak banyak, nggak gampang juga. Dan nggak banyak tokoh-tokohnya dan nggak gampang juga untuk menjadi seorang yang berada di ICW juga mereka punya nilai juga ya. Ya. Ada nggak cocok nilai-nilai mereka juga mengkritisi satu sama lain. Nah, kemudian saya lebih menganalisis Febri ini pertama dari dua sisi. Pertama dari pribadinya. Mm-mm. Saya selalu mengatakan sama dengan waktu dia membela Sambo itu, saya juga bilang, at the end seseorang itu dia harus terbang dirinya dengan lingkungannya sebagai seekor elang yang dia harus berkelahi dengan sejenis elang juga untuk memperebutkan apapun di bumi ini, untuk Mm. melanjutkan kehidupannya, untuk melanjutkan pengabdiannya. Saya bilang begitu. Jadi Mm. artinya agak sulit diterima juga ketika dia harus membela Sambo, menjelaskan. Tapi memang ketika itu terus terang aja di grup, karena waktu itu dia masih di grup, saya bilang, saya termasuk yang mengatakan silakan, tetapi saya bilang, berani nggak Anda sebagai lawyer, hukumlah Sambo itu sesuai dengan perbuatannya. Mm. Kalau kamu berani ngomong gitu lawyer, saya tahu nggak mungkin juga dia ngomong begitu kan. Bagaimanapun dia Iya, pasti iya. membela lawyernya. Tapi akhirnya dia bilang "Ya, oke, oke," gitu. Jadi maksud saya gini, ketika kemudian dia harus apa namanya berkelahi di luar dengan siapapun di luar sana dengan sesuai dengan latar belakang dia, pernah dia anti korupsi. Tentu perkelahian yang dia maksudkan itu akan lebih enak di medan perang yang sudah dia kuasai kan. Mm. Ya karena sekian tahun dia paham pasti undang-undang tipikor sekian tahun paling nggak 5 tahun dengan saya itu aja dia udah paham kalau orang ini kenakan pasal ini dan dia juga pasti paham celah di situ sehingga kenapa nggak Febri sebagai lawyer yang lain umpamanya di bidang bisnis dan seterusnya. Tapi saya pikir juga kalau lihat dari model apa namanya kantor firma hukumnya mereka juga bergerak di bidang itu juga selain bidang apa namanya Visi lo gitu ya, ya ya selain bidang kantor hukumnya pembelaan ya. hukum dan seterusnya. Jadi kalau umpamanya akhirnya ada sedikit yang paradoks dengan kehidupan dia sebelumnya, ya mau nggak mau kita juga akan harus melihat bahwa hidup itu ruang dan waktu kan ya, di mana dan kapan orang berbuat apa. Iya kan, tapi ketika dia di dalam dia sudah menunjukkan dirinya perform, dirinya mendukung nilai-nilai apa yang kita sebut sebagai nilai-nilai 9 nilai di KPK yang sering saya sebut itu. Jadi kemudian dia berada di barisan yang kemudian asumsinya bahwa HK ini adalah memang sudah prudent atau sudah full toit delik gitu ya. Saya Mm. pribadi tidak ragu ada peristiwa full toit deliknya di situ. Mm. Bahwa memang terjadi peristiwa pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Hasto. Tapi Mm. kalau kemudian saya menjelaskan analisis lebih lanjutnya, saya bisa menunjukkan juga 10 hal yang menunjukkan bahwa ini memang dipolitisasi. Mas Budi juga pasti tahu. Iya kan? Bang Saud selalu dengan teori itu dalam Iya. penjelasan. Iya. Jadi jadi kita bisa debat 3 hari 3 malam juga tuh Mas Budi. Iya, iya. Nah, Nah, jadi Bang Saud, mungkin di situ sebelum menariknya ketika kemudian Febri Hmm. harus masuk gitu, Mas Budi. Ya, sebelum kita membahas apa peran dan kemudian dampaknya keterlibatan Febri Diansah ini di dalam tim PH-nya Hasto, yang ingin saya dalami lagi tentang penjelasan Bang Saud tadi adalah artinya begini, Febri ini memang menyadari pragmatisme yang sekarang, anggap begitu ya, kita mulai pragmatis ya sekarang Febri ini ya kan, tidak peduli lagi dengan nilai-nilai ketika dia berapa tahun itu, anggaplah 5 tahun di KPK ya kan, dengan sebuah performa dan image yang bagus loh pada saat itu ya kan. Makanya pada saat Febri membela Sambo ya, itu belum terlalu banyak yang diherankan oleh publik. Tidak ada orang melihat itu nggak etis dan seterusnya karena kasusnya berbeda. Kasus itu kasus pembunuhan kan begitu ya, Bang Saud. Nah, tetapi ketika Febri muncul sebagai pembela seseorang dalam kasus korupsi, nah ini yang dianggap sangat tidak pantas gitu. Seorang yang dulu ada di barisan salah satu bagian dari pembela anti korupsi ya kan, pembela untuk memberantas korupsi, tiba-tiba sekarang ya pesakitan yang sudah dibawa KPK ke persidangan kok dia bagian dari barisan pembela. Ini kan suatu anomali
Bang Saud gitu loh. Nah, apakah ini seperti ini akan melemahkan KPK karena ketahuan ini cara-cara kiat-kiat KPK di dalam membangun apa konstruksi hukum yang dibangun kepada para tersangka yang kemudian maju ke persidangan menjadi terdakwa. Apakah kegunaan Febri di sini mungkin untuk seperti itu, Bang Saud? Ya, bisa jadi memang itu akan menjadi apa namanya tantangan buat penyelidik, penyidik dan penuntut ya di KPK. Hmm. Karena di KPK itu ada penyelidik, penyidik dan penuntut. Bisa jadi itu akan menjadi tantangan, apalagi kalau umpamanya kita melihat masih ada yang triliun-triliunan juga gitu yang menyangkut kerugian negara daripada sekedar Hasto terpaksa harus memberikan uang kepada seorang apa namanya dari KPU yang ketika itu Wahyu mereka Setiawan ya. sudah Hmm. ya mereka sudah pada posisi yang sebenarnya eh, bahkan MA sudah memutuskan bahwa yang nomor bawah bisa naik ke atas yang menggantikan yang meninggal di Iya, iya. Sumatera Selatan itu. Jadi bisa jadi nanti Pak secara maksimal ya itu adalah hakim yang akan memutuskan. Karena kita ulangi, saya ulangi bahwa saya pribadi nggak ada ragu peristiwa ini sudah pultoid, peristiwa pidananya sudah ada, pultoid delik istilahnya begitu. Karena bagaimanapun nanti kan bagaimana bisa meyakinkan hakim ini kan nanti akhirnya yang memberatkan dan meringankan Hasto saja kan. Hmm. Walaupun ada hal yang memberatkan dan meringankan buat Febri bisa masuk di situ gitu. Kita yang umum saja sudah yakin betul ini dia tidak akan bisa lepas dari situ, dari jeratan itu. Dari dia walaupun dia sebagai pemberi akan dihukum lebih lebih ringan daripada penerima yang sekarang sudah berada di luar. Nah, kalau kembali kepada Febri ya tentu dia akan menjelaskan beberapa hal-hal yang terkait langsung dengan tradisi-tradisi yang pernah terjadi di KPK. Tetapi Hmm. kan itu kan Febri di sana ketika undang-undang KPK-nya undang-undang KPK lama kan. Hmm. Ya dia Iya, iya. masih independen kan. Penyidik itu paparan, penyelidik, penuntut paparan, nanti pimpinan memutuskan. Hmm. Sekarang ini kan kita nggak tahu situasinya di sana. Kan kita Hmm. sudah melihat pengesahan kembali kasus Hasto ini hanya kurang dari seminggu setelah pimpinan baru diangkat kan. Dan kita Hmm. tahu pimpinan baru KPK sekarang ini adalah eh sorry. Dan kita tahu bahwa yang yang masih kedengaran ya. Nah, kedengeran, Mas Saud. Ya, Monggo. dan kita tahu bahwa kemarin mereka diangkat itu kan by definition juga masih bisa di-challenge karena putusan MK itu bahwa pimpinan KPK sekarang itu sebenarnya ilegal. Dia harus ditentukan oleh panitia seleksinya oleh Prabowo sebenarnya, tidak oleh Joko Widodo. Jadi bisa jadi Febri juga bisa membuka pintu itu untuk kemudian ini jadi rame gitu kan. Jadi 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 Bang Saud melihat itu salah satu kekuatan barangkali yang akan digunakan Febri. Itu apa ke arah situ maksud Bang Saud? oh ya, segala kemungkinan bisa disampaikan karena kan hukum itu kan logika, nalar, argumentasi, ya kan? Terus kemudian diskurs dan bagaimana kita bisa meyakinkan. Jadi ini menarik. Eh, kita ulangi bahwa saya pribadi pultoid deliknya peristiwa pidana itu ada, tetapi bagaimana itu bisa terjadi, apa namanya aksi reaksinya, prosesnya, kronologisnya itu kan menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dengan apa yang kita sebagai debut sebagai eh, apa namanya itu eh, logika hukum kan gitu. Ya, Ya. Bang Saud yang sama-sama pernah juga jadi pimpinan di KPK, Febri pernah menjadi salah satu apa juru bicara itu kan artinya sudah head of department ya, mungkin Bang Saud. Nah, eh, bagaimana tim hukum yang yang sekarang melakukan tugas dalam melakukan penuntutan ke kasus Hasto ini, kira-kira dengan adanya Feby di sana, apakah akan membuat mereka merasa, waduh, kiat-kiat kita, strategi kita bisa dibongkar nih sama Febri. Seperti itu nggak pemahaman atau apa komentar teman-teman yang ada di KPK yang sekarang berhadapan dengan timnya Hasto, Bang Saud? Oh, saya pikir nggak mereka nggak perlu begitu, nggak perlu karena mereka yakin juga bahwa apa yang mereka lakukan, saya nggak ngerti apakah mereka masih berpikiran yang disebut sebagai
conviction rate ya. Tapi saya pikir mereka sudah yakin bahwa ini terjadi. Kalaupun umpamanya akan ada katakanlah countering ataupun attacking ataupun apa namanya katakanlah strategi yang kemudian membuat diskusi itu menjadi lebih menarik nanti di pengadilan. Ya harapan kita ya KPK memang harus siap di challenge. Dan sebagaimana kita juga waktu membawa kasus-kasus besar, kita di challenge kalau memang kita cukup buktinya, kita nggak perlu juga mengatakan bantah membantah, kita nggak perlu pengakuan kok, ya kan? Jadi artinya kalau penyidik cukup yakin bahwa kemudian ada peristiwa itu dan kemudian mereka bisa buktikan dan formilnya kemarin sedikit masalah di pra peradilan, tapi juga itu sudah dijalankan sehingga mereka percepat prosesnya untuk kemudian P21 sehingga proses peradilan bisa cepat. Ya artinya kalaupun itu terjadi, ya KPK harus siap untuk itu. Nah, tapi kan kita sekarang sudah mengerti bahwa dengan KPK yang sangat sangat sekarang bagian dari pemerintah, menjadi ada macam tingkat kepercayaan yang agak sulit kita bisa terima begitu saja bahwa kasus itu tidak dikait-kaitkan dengan yang kita sebut sebagai peristiwa politik. Jadi itu juga tantangan buat penyidik dan penuntut dan sekaligus pimpinan KPK untuk menjelaskan kepada publik siapapun yang ikut membantu untuk kemudian menegakkan karena bagaimanapun kan tujuan dari advokat itu kan untuk keadilan, kemanfaatan, ya kan, kepastian hukum kan. Jadi masing-masing berdiskusi di situ, masing-masing berdebat di situ. Dan saya pikir ini tantangan buat KPK sama dengan ketika kemudian saya di dalam dulu itu paling suka kalau ICW mengkritik kita itu. Apapun itu mulai dari pencegahan penindakan supaya kita lebih hati-hati. Tapi untuk saat ini saya nggak berharap banyak ya buat mereka itu karena KPK ini masih bagian dari pemerintah. Oleh sebab itu di banyak tempat saya bilang akan menjadi lebih keren sebenarnya kalau Prabowo sebenarnya segera mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang untuk mengembalikan KPK sehingga kita pun bisa jadi nggak akan berdiskusi kayak begini karena kita udah yakin betul bahwa KPK itu independen. Mau ada mantan pimpinan KPK yang menjadi lawyernya, ya mereka prudent di sana gitu. Tapi sekarang ini kan kita masih tanda tanya, apa masih begitu gitu. Sudah terbukti kan pimpinan sekarang itu secara putusan MK itu mereka ilegal sebenarnya. Karena Dan kalau itu dipakai Febri di dalam bersidang nanti ketika membela Hasto akan seperti apa nanti kira-kira persidangannya, Bang Saud? bisa jadi itu menjadi sebuah diskusi atau diskurs atau logika hukum, nalar hukum, argumentasi hukum yang menarik. Tetapi kan pada bagian lain hakim harus memutuskan. Jadi nanti bisa aja dia bilang saya nggak apa namanya nggak terkait dengan itu. Saya hanya bicara materinya. Tetapi kan formilnya harus dibahas karena yang menandatangani itu kan pimpinan yang memutuskan seseorang menjadi penyidik melakukan penyidikan kan pimpinan. Jadi nanti kita lihat hakim bagaimana bisa menjelaskan itu, menafsirkan perdebatan itu gitu. Karena bagaimanapun itu kan biasanya selalunya kronologisnya kelima pimpinan hadir, penyelidik, penyidik, jaksa penuntut menyaksikan paparan di situ sehingga kemudian mereka memutuskan untuk kemudian menjadi ditindaklanjuti melakukan penyelidikan. Walaupun di undang-undang baru KPK itu sendiri pimpinan itu bukan penyelidik dan bukan penyidik dan penuntut, beda dengan dulu. Tetapi fungsi manajemen yang dilihat gitu ya kan, itu pun masih bisa diperdebatkan. Nah inilah akibat dari undang-undang KPK yang buru-buru dibuat itu sehingga sebenarnya ada banyak celah perdebatan di situ yang membuat bahasanya itu problematiknya jadi lebih banyak. Jadi kalau umpamanya Febri melakukan itu, nah ini sebenarnya untuk case ini udah Budi, saya lebih cenderung memang kita membahas di gambar yang lebih besar. Jadi kita nggak masuk di aplikatif di tengah gitu. Kita harus masuk di teori tengahnya dan di teori yang lebih atas lagi memberantas korupsi. Jadi ini nggak di bawah-bawah ini yang disebutnya sebagai aplikatif teorinya kita nggak terlalu berdebat gitu. Kalau di atasnya kuat di apa namanya itu trend teorinya, di middle range teorinya di dalam pemberantasan korupsi. Ini mungkin yang studi ini menjadi menarik untuk kita bahas ke depan karena bagaimanapun pemberantasan korupsi itu kalau kemudian menjadi seperti ini kan menjadi tidak pasti gitu nilainya. Bayangin aja kemarin
eh, apa namanya, seminggu setelah Prabowo membuka Danantara, terus beberapa hari kemudian ada orang datang dari Amerika, terus kemudian dia juga menjelaskan ketika berdialog dengan Prabowo yang apa namanya itu, pan manager siapa itu ya? Ray Eh, Dalio itu. ya si eh, dia menjelaskan di situ kan persoalan Republik ini dia pakai kata apa ya, menghalangi, yang menghalangi utama pembangunan Indonesia itu kan korupsi. Hanya beberapa minggu kemudian kita pasar modal jatuh kan gitu ya. Hanya karena arti kita nggak bisa meyakinkan juga udah seseorang yang mengerti apalah apa namanya hedge manager gitu ya, fund manager ataupun katakanlah bisa memberi pelajaran kepada Danantara, tapi kan akhirnya ini semuanya kan isu korupsi yang utama, ketidakpastian. Nah, cerita-cerita ini kan juga akan membuat orang akan melihat, oh iya begitu ya cara pemberantasan korupsi di Indonesia kan gitu. Jadi ada gambar besar yang memang kita harus lihat gitu, Mas Ya, Budi. itu menarik Bang Saud. Cuman saya lagi masih menggali tentang apa unsur Febri ini ya kan, unsur Ya, Febri ini di dalam persidangan Hasto. Karena begini, sampai di sidang pertama pun tim Hasto dan Hasto sendiri tetap berkeyakinan bahwa dia bukan tahanan koruptor, dia adalah tahanan politik, ya kan begitu. Dengan dimasukkannya Febri Diansah, ya yang dulu adalah jubir KPK, tiba-tiba ada mungkin peluang bagaimana Hasto merasa dapat celah dengan kehadiran Febri ini, ya kan, untuk kemudian sidang ini menjadi batal. Nah, Bang Saud tadi memberikan clue, ya kan, bahwa clue-nya apa? Mungkin Febri yang mengerti bahwa proses terpilihnya pimpinan KPK yang sekarang tuh dianggap ilegal, mungkin Febri akan bermain di situ untuk mempengaruhi atau mengacak-acak persidangan. Mungkin arahnya ke sana sehingga kemudian ya toh ini menjadi bahan baru bagi tim Hasto dari Roni, Pak Magdir dan seterusnya untuk mengatakan sidang ini tidak layak untuk dilanjutkan karena ini adalah produk dari pimpinan KPK yang dianggap ilegal. Nah, Febri bisa memberikan semacam argumen hukum tentang itu kepada majelis hakim. Apakah ini menurut Bang Saud yang menjadi signifikansi dari kehadiran Febri di tim hukumnya Hasto? ya, seperti yang saya sebenarnya saya sampaikan sebelumnya, itu bisa jadi menjadi hal yang bisa meyakinkan apa namanya hakim di situ, bagaimana sebenarnya Febri bisa menjelaskan lebih jauh karena setiap ekspos itu kan juru bicara hadir tuh supaya dia cepat menangkap setiap ekspos ya, setiap penentuan apa kasus di KPK itu Febri hadir di situ untuk ngelihat Hmm. sehingga dia bisa mengcapture nilainya di situ dan mengcapture ada apa namanya kalau saya bilang itu tacit knowledge ya, ilmu tersembunyi yang agak nggak semua orang bisa menjelaskan itu ke publik gitu. Bagaimana sebenarnya keputusan dilakukan di dalam menentukan penyelidikan dimulai. Dan jangan lupa di timnya Febri itu sendiri juga di situ kan di kantor firmanya itu kan ada beberapa orang juga orang-orang yang pengalaman. Bahkan salah satu di antaranya kan ada seseorang mantan ini yang mengatur apa namanya itu di regulasi hukum di KPK ya. Itu kan Rasa Mala itu timnya. ya? Ya, siapa itu? Rasa Mala atau siapa itu? Rasa Mala Aritonang. Ya, terus kemudian ada Donald Paris juga di situ Ya, yang dari ICW. peneliti senior ICW. Jadi ini yang menurut saya kalau kita bicara prioritas pemberantasan korupsi tentu prioritas, tetapi pada bagian lain kalau kita paham bahwa zero toleran Mm. yang nggak juga menyuap komisaris Komisi Pemilihan Umum kita bisa anggap itu sesuatu yang kecil. Hmm. Tetapi kalau secara keseluruhan kita melihat bagaimana carut marutnya pelaksanaan demokrasi di kita, ini kan kaitan dengan pelaksanaan demokrasi ya. Hmm. Bagaimana carut marutnya pelaksanaan demokrasi, ya kasus Hasto ini nggak menurut saya tidak secarut marut ketika kemudian ada putusan MK 90 kan sebenarnya kan gitu kan. Berarti Jadi Bang Saud ini Hasto bisa bisa lolos dari sini ya kalau itu yang kemudian diajukan Febri. ya paling tidak hakim akan melihat bahwa sebenarnya di KPK itu ada banyak problematik di dalam menentukan seorang tersangka. Jadi Hmm. artinya hakim akan berpandangan walaupun di peradilan sudah diputuskan itu mereka bisa Tidak masuk ke diterima. prosedur ya tidak diterima, tapi Hmm. mereka bilang itu
eh, sebenarnya bukan tidak diterima karena waktu itu bukan ditolak, tidak diterima karena ada dua tuntutan ketika itu ya, Dua antara sprindik. menghalangi penyidikan dengan yang lain. Jadi itu juga mungkin akan menjadi sebuah bahan pertimbangan. Tapi lagi-lagi hakim akan melihat ini sejauh mana mereka bisa memutuskan untuk kemudian nanti ini menjadi pembelajaran kita ke depan yang memungkinkan bahwa apa yang kita sebut sebagai pemberantasan korupsi yang sustainable gitu ya, ini bisa jadi perdebatan. Tapi hakim kan biasanya nggak sampai ke yang menyangkut strategik. Mereka yang bicara formil materialnya, ya mereka putuskan. Tinggal bagaimana sekali lagi seperti udah Budi tadi mengatakan bahwa ini tergantung Febri bisa meyakinkan itu untuk kemudian hakim berpandangan, oh iya sebenarnya ini dia ditentukan oleh tim yang tidak legal gitu bisa juga. Dalam hukum acara, kira-kira kalau misalnya Febri mencoba melebarkan sudut pandang dari persidangan itu seperti yang tadi kita bicarakan, diizinkan nggak sih oleh majelis hakim, Bang Saud? Ya kan mereka akan melihat kalau hakim itu kan melihat formil materialnya saja. Mereka cocok di situ dan mereka menganggap itu apa namanya prudent yang mereka beranggapan bahwa memang bukti-buktinya cukup, kemudian saksi juga cukup, ahli juga cukup mengatakan nanti kan tinggal mereka panggil ahli kan. Kalau Hmm. Febri mau angkat gitu nanti pabrik tentu ahli akan dipanggil lagi kan. Siapa bilang itu tidak legal putusan apa itu MK itu yang mengatakan Hmm. harus kan di situ Prabowo mengatasnamakan Jokowi bla 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 bla. Iya, iya. Tetapi kan putusan MK itu pada bagiannya itu kan final and binding, nggak ada negosiasi di situ. Pokoknya di Betul. situ harus ditentukan oleh presiden berikutnya kan gitu. Hmm. Ya, jadi ini memang sisi menarik dari kalau memang itu nanti diungkap ke pembukaan Hmm. oleh lawyer di persidangan itu bahwa persidangan itu adalah memang sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dari KUHP gitu. Ya, karena memang kita melihat ada sebuah semacam kekuatan dan energi yang memang dibangun oleh PDIP karena harus membela sekjennya. Apapun cara harus bebas karena ini dianggap sebagai kriminalisasi hukum, sebagai politisasi hukum. Sementara di sisi yang lain, Bang Saud sendiri aja mengatakan tadi bahwa secara substansi memang telah ada tindak pidananya kan begitu ya. Tetapi di sisi yang lain bisa juga dilihat bahwa ternyata ini juga nggak layak juga untuk dimajukan ke persidangan kan seperti itu. Nah, kira-kira celahnya dalam konteks pemberantasan korupsi, apakah KPK siap dan terus punya semacam bukti kah, dalil kah, atau saksi ahli kah yang mungkin tetap meyakinkan hakim juga bahwa ini harus ditindak sebagai seorang koruptor, Bang Saud? Ya, kalau saya sih tidak ragu ya bahwa peristiwa pidananya terjadi, apalagi kan sebuah proses OTT. Hmm. Kan pada hari kejadian itu kan ada insiden di PT IKA, kemudian ada insiden waktu mereka mau geledah, terus ada peranan Firly di situ yang ketika itu kita tahu juga apa namanya happy-nya Firly itu ke arah mana. Jadi kalau kita lihat bagaimana peristiwa itu terjadi, kita nggak ada keraguan di situ. Tetapi lagi-lagi pertanyaan kita adalah dalam periode ke periode selalu saja ada prioritas. Bayangin aja baru seminggu mereka dilantik itu menjadi prioritas. Itu kan menjadi menarik. Sebenarnya ada banyak kasus besar. Entah itu Senturi yang masih atau peranan beberapa orang di BLBI dan seterusnya. Dan ada kasus KTP yang masih belum selesai menyangkut banyak orang juga di situ. Banyak juga kasus-kasus lain yang terkait dengan umpamanya SYL atau kasus-kasus lain juga yang menyangkut yang terkait dengan bagaimana proses yang terkait dengan Firly, umpamanya begitu ya. Kan di Hmm. situ juga kan ada peranan di situ. Lebih strategik sebenarnya, walaupun itu proses kasusnya di Polda, tetapi sebenarnya semua kita harus memiliki pemikiran yang sama bahwa keadilan itu pasti dan dia harus jadi toleran. Tapi kita tidak berada di ruang hampa untuk memutuskan yang prioritas lebih dulu itu yang mana gitu. Sehingga ini kan jadi pemberantasan korupsinya menjadi noise. Bayangin aja saya diwawancarai oleh sebuah kantor berita media yang di luar ya di Asia juga. Eh, Apa kesimpulan yang dia dari cara bertanya dia ke saya itu saya menyimpulkan
bahwa dunia internasional juga memandang ini nggak lepas dari proses politisasi daripada sekedar ada seorang sekjen dari partai politik yang lagi katakanlah ruling party ketika itu untuk kemudian dianggap sebagai melakukan suap. Sebenarnya kalau dia bicara ruling party ketika itu tinggal panggil KPU-nya selesai kok itu. Hmm. Ya kan dia waktu itu masih ruling party, dia masih majority waktu itu ya. Bisa aja ya ini gimana ini gitu. Tapi itulah yang menunjukkan menurut saya itu satu bukti lagi bahwa mereka tetap menghargai prosesnya di KPU, tetapi KPU-nya lambat, kemudian muncullah angka itu, kemudian Hmm. mereka menyelesaikannya. Jadi maksud saya kembali lagi pertanyaan si media tadi itu, mereka juga melihat itu gitu, bahwa sebenarnya Hmm. ini nggak murni soal suap menyuap, tetapi juga sangat diwarnai oleh peristiwa politik yang dikaitkan juga dengan Pilpres dan seterusnya. Sehingga dan itu kan banyak bukti-bukti nggak usah kita bicarakan di sini. Bagaimana sebenarnya bukti-bukti yang disampaikan oleh pihak apa namanya HK gini Hasto dalam hal ini bahwa mereka juga ada perdebatan-perdebatan tentang proses bagaimana Pilpres ketika itu. Jadi ini kompleksitasnya nggak boleh kita anggap linier juga gitu. Sangat naif juga Oke. kalau kita memandangi sesuatu yang linier. Dan aksi reaksinya kan terlihat. Kalau dia bilang begini, muncul begini gitu. Cari tanggap menanggap cara pembenaran, cara justifikasi untuk mengatakan bahwa ini bukan peristiwa penindakan yang sebenarnya lagi-lagi di depan kita sudah mengatakan kita nggak ragu peristiwanya di situ. Jadi ini politisasi, kita bilang dan ini juga multoid peristiwa juga iya gitu. Jadi lagi-lagi logika kita, logika nalar publik kita nanti yang akan dididik juga di kasus ini sebenarnya bagaimana sebenarnya pemberantasan korupsi yang baik. Pemberantasan korupsi yang baik adalah pemberantasan korupsi yang sebenarnya sesuai yang kita tanda tangani di Piagam PBB ya kita harus independen dan dia tidak harus jadi bagian dari pemerintah sebagaimana di Undang-Undang KPK yang baru. Jadi kalau ini masih undang-undang lama pasti tidak senoisi ini sebenarnya. Karena Ya. apa? Kalau undang-undang KPK lama dan pimpinannya masih seperti jilid 4 ketika itu, karena peristiwa ini terjadi jilid 5, pasti itu geledahnya akan jadi, dan jangan-jangan Hasto itu udah di luar, karena biasanya setelah, apakah itu strategi bubur panas atau apapun ya, setelah kemudian yang dari KPU-nya, kemudian Hastonya sebagai pemberi, ya dia jangan-jangan sudah di luar juga, karena pemberi pasti lebih ringan hukumannya daripada penerima. Nah, jadi ini kan ini dampaknya dari kemudian kalau kita memberantas korupsi tidak terus meningkat 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 gitu, tapi sangat noisy sehingga tidak fokus pada persoalannya gitu. Gitu, udah. Nah, kalau kita lihat konteksnya aksi reaksi, tadi Bang Son bilang ada aksi ada reaksi, ya kan? Aksinya sudah dilakukan oleh tim Hasto, di mana menarik Febri Diansah dan timnya sebagai bagian dari tim hukum untuk membela Hasto di Pengadilan Tipikor. Reaksinya adalah kita melihat kemarin tiba-tiba kantor Visi Law, kantornya Febri Diansah, Rasa Mala dan Donald Faris ini digeledah oleh KPK. Walaupun untuk kasus yang lain, ya kan? Kasus yang terkait dengan tindakan pencucian uang dari SYL yang waktu itu Febri Diansah juga adalah pembelanya Syahril Yassin Limpo, ya kan? Nah, apakah ini adalah reaksi dari tim KPK untuk mencari kelemahan Febri, sehingga kemudian dia jadi nggak fokus mendampingi Hasto, Bang Saud? Ini seru juga ini perkembangannya. Gimana Bang Saud melihat penggeledahan kantor Febri Diansah ini? Iya, kita juga sudah banyak pengalaman ya soal penggeledahan ini ya, yang kemudian kita juga bertanya tentang follow up-nya. Kasus yang sangat mencolok beberapa waktu yang lalu kan yang terkait dengan apa di BI ya, Direktur BI bahkan sudah digeledah dalam kaitan dana apa itu, dana CSR ya. CSR ya. Itu kan soal menggeledah itu udah banyak itu kasus yang udah numpuk yang digeledah-geledah tapi belum tersangka ya. Dalam hal ini Bahkan pun saya nggak, Jan Faris pun sudah digeledah, ya kan? ya, Juga nggak ada dan itu perkembangannya. dan mereka belum tersangka kan itu sebenarnya. Belum. Nah, itu Yato maksud saya, juga digeledah.
Ya, Kemudian ada juga mantan politisi Nasdem Ahmad Ali juga udah digeledah, tapi belum ada apa-apa. Selanjutnya setelah itu kan begitu, Bang ya. Sam. Nah, Jadi ini itu juga yang, Febri kemarin digeledah, ya kan? ya, Dalam kaitan apa? Yang pasti KPK mengatakan bukan dalam kaitan Febri sebagai kuasa hukum Hasto, tetapi dalam kasus waktu Febri sebagai kuasa hukumnya Syahrul Yassin Limpo, yang mana Febri mengakui menerima uang dari SYL senilai 39 miliar rupiah. Yang dicurigai itu bukan berasal dari uang yang resmi milik dari Syahrul Yassin Limpo, tapi itu adalah uang hasil korupsi. Nah, gimana nih? Apakah memang ini strategi KPK untuk melemahkan Febri? Karena memang bisa jadi tim KPK yang berhadapan dengan Hasto ini menganggap Febri ini bisa mengganggu dan melemahkan mereka nanti. Gimana Bang Saud melihatnya? ya bisa jadi itu tadi yang disampaikan oleh Uda Budi. Karena kalau di beberapa case, kalau memang itu dia hasil dari korupsi, itu tinggal gampang, suruh kembalikan aja uangnya. Pernah kok kasus-kasus sebelumnya begitu, uang yang hasil korupsi itu diberikan kepada lawyernya, lawyernya meyakinkan bahwa diyakinkan bahwa itu uang korupsi dan pengakuan dari si pemberi, ya kembalikan aja uang itu. Walaupun Oh, sebenarnya masih bisa diperdebatkan juga. Saya sebagai lawyer dia harus dibayar. Saya kan nggak tahu itu uang harus korupsi atau tidak gitu. iya, Sehingga, iya, iya. sehingga ini menjadi menarik ke depan lagi nanti Febri ini dipanggil sebagai saksi apa? Karena memang Mm, saksi memang tidak karena dia saksi itu kan boleh jadi dia digeledah. KUHP juga mm, memperkenakan itu tanpa juga dia harus tersangka lebih dulu. Tinggal nanti dilihat di rumahnya itu ada barang bukti kan begitu ya. mm. Kalau ada barang bukti, tapi barang bukti yang disampaikan SCL kan SCL sudah diponis, iya kan? Jadi Betul. tidak lagi dalam kaitan SCL, tapi dalam kaitan pengembangan SCL. Nah, ini yang saya bilang KPK harus bisa menjelaskan itu dan lawyer harus bisa berdebat di situ dalam kaitan apa. Kalaupun dia memang nantinya bakal jadi tersangka, dikenakan pasal berapa? Apakah itu yang disebut sebagai pencucian uang atau Mm, menghalangi penyidikan atau apapun yang terkait dengan kasus SCL. Di hari-hari yang lama sekali ketika kasus ini kan disebutkan bahwa terkesan itu di dalam hal ini pengacara penasihat hukum kan melakukan apa yang disebut sebagai apa namanya mengajari SCL untuk berbuat sesuatu, menghilangkan mm, barang bukti dan seterusnya yang kira-kira begitu. Dalam hal ini waktu itu disebut-sebut berpotensi menghalangi penyidikan dan seterusnya. Nanti kita lihat sebenarnya apa sih yang mau dikenakan, kita belum tahu potensi yang dikenakan di pasal ini. Sehingga saya juga apa namanya nggak heran kalau umpamanya Uda Budi juga bertanya ini dalam kaitan counter attack karena PBB ikut apa jadi PH-nya Hasto atau apa ya itu menjadi menarik. Tapi mm, kalau kalau hanya untuk kemudian mengatakan dia diduga menerima hasil korupsi jasa law firm-nya itu dari hasil korupsi itu simple kalau itu dikembalikan selesai itu. Pernah kejadian di masa lalu ada beberapa case kayak begitu. Ya dan dengan catatan PH mengatakan ya saya mana tahu uang itu dari mana. Saya harus dia harus bayar saya. Kan ada komitmen dan begitu mau menjadi apa namanya PH-nya seseorang. Jadi memang bisa jadi penggeledahan ini menjadi banyak makanya mendapat banyak kritikan ya karena mm, beberapa pihak menilai penggeledahan ini mencurigakan gitu ya karena mm, Febri sedang menangani kasus yang quote unquote sangat sensitif mm, dan itu semuanya terkait dengan partai politik, terkait juga dengan posisi presiden baru dan presiden lama. Kalau kita nggak mikir kayak gitu, ya kita naik banget gitu gitu. Jadi mm. isu sensitifnya seperti itu ya ini mungkin menjadi menarik. Tapi kalau pun demikian, memang KPK ya harus terus mendalami keterkaitan teman-teman di PC Law Office dengan dugaan aliran dana tersebut. Apakah memang itu hasil tindak pidana korupsi di SCL? Ya itu harus dijelaskan. Tapi saya pikir Logikanya kan begini Bang Saud, masa sih Febri selaku penguasanya nggak paham bahwa uang yang diberikan sebagai honor itu, ya kan, pada saat
penyelidikan pertama ya kan itu sekitar berapa miliar, pokoknya total dari semuanya itu kan sekitar 39 miliar. Nggak masuk akal kalau kemudian Febri mengatakan bahwa saya nggak tahu bahwa itu uang hasil korupsi, kan nggak masuk akal gitu loh. Sementara kan SCL sendiri adalah tersangka kasus korupsi dengan nilai yang lumayan besar ya kan Bang Saud. Ya bisa jadi. Tapi kan itu hanya logika-logika kita. Ketika seseorang menerima bayaran, kan nggak mungkin juga, Pak ini uang dari mana kan gitu kan. Sehingga dia bilang, saya mana tanya-tanya Pak, yang penting saya dibayar gitu. Itu makanya yang saya bilang tadi, ada beberapa lawyer yang memang dia komit di dirinya nggak akan membela koruptor karena berisiko menerima uang-uang atau jasa yang dari hasil tindak pidana kasus korupsi gitu ya. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa apakah nanti tuduhan yang diberikan kepada law office dan kemudian bagaimana etika profesi yang harus dijalani, pada bagian lain ada implikasi hukum apa yang harus dijalani, itu saya pikir mereka sebagai apa namanya PH sudah paham lah ya sosiologi bangsa Indonesia, dampak sosialnya seperti apa, dan itu yang saya bilang, saya katakan secara keseluruhan kita nggak juga bisa kita mendiamkan ini karena ini kaitannya sangat erat dengan cara kita menyelesaikan pemberantasan korupsi di Indonesia gitu, Mas. Kalau itu diarahkan KPK, dugaannya adalah TPPU, kira-kira relevan nggak menurut Bang Saud? Oh bisa. Karena karena begini, kalau TPP itu kan segala uang yang dihasil dari crime itu bisa Hmm. dikatakan TPPU. Hmm. Ya, umpamanya itu kan nanti dianggapnya bisa jadi placement, replacing, ya kan bisa bisa aja digunakan pasal-pasal TPPU yang mau akan digunakan setelah Hmm. kemudian predicate crime-nya mereka sudah tentukan bahwa SL sudah vonis dan seterusnya. Nah, bisa saja itu digunakan karena Artinya Febri bisa diproses terus dong kalau itu yang dianggap KPK sebagai pasal yang akan dikenakan kepada Febri TPPU. Dan ya. kalau itu sampai ke persidangan, Febri sebagai tersangka, artinya dampaknya sebagai Febri sebagai PH di Hasto kan terpaksa harus mungkin eh, ditarik kembali. Apa begitu nanti kira-kira kemungkinannya, Bang Saud? Iya, yang jadi masalah kan, Ini kita lagi gutak-gatik aja nih, Bang ya, Saud ya, ya ya, kan? betul, betul. Kira-kira kemana nih arah permainan ke depan ya kan? Iya, betul. Jadi nanti kan akan kita bisa melihat sebagaimana tadi di bagian depan kita sudah mengatakan bahwa kalau pasal 2 pasal berapa ya, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu kan kita harus menjelaskan itu dari mana. Apakah itu aktif atau pasif, ya kan? Hmm. Dalam hal ini menyembunyikan itu tentu apa namanya penasihat hukum dalam hal ini di bagian depan sudah kita jelaskan mereka sulit mengatakan itu uang dari mana, tapi common sense-nya harus jalan. Tapi pada bagian lain kan menjadi sederhana kalau kita katakan penasihat hukum dalam hal ini Febri menutup-nutupi apa yang dia ketahui, walaupun itu nanti bisa di cross check dari transfernya, dari kemudian saksi ahli yang mau lebih memahami tipologi daripada pencucian uang gitu ya. Eh, yang intinya adalah akhirnya kan menjadi menarik bagi kita untuk melihat ini dalam kaitan Hasto itu sendiri ke arah mana kemudian kasus ini akan berkembang. Apakah ke arah TPPU-nya atau umpamanya katakanlah kasusnya hanya terbatas pada kasus ISCL yang dia melakukan pemerasan, gratifikasi, dan pencucian uang, pada bagian lain PH dalam hal ini Febri tidak terkait, bisa juga seperti itu. Tetapi Hmm. yang jadi nanti akan dikaitkan kan bagaimana modus operandi daripada SCL itu sendiri ketika Hmm. dia melakukan upaya-upaya. Nanti kan akan ada kronologisnya seperti apa itu sampai kemudian mereka bisa jadi lawyernya, terus kemudian vonis SCL, terus kemudian ke kaitan juga keterlibatan Firly, dan ini kan banyak kaitan yang bisa nanti itu ditarik-tarik oleh apa namanya penasihat hukum. Dan itu bisa jadi akan didapatkan dokumennya datanya dari hasil
melakukan penggeledahan di kantornya Febri ini ya, Bang Saud ya. Oh ya, nanti kan itu kelihatan itu dari sequence-nya kan ketahuan. Walaupun banyak orang menanyakan, loh, kenapa nggak dari kemarin? Kalau memang itu memang menjadi salah satu sasaran yang akan dilakukan KPK, kenapa nggak dari kemarin? Maksudnya menggeledah kantor Febri Diansah ini. Kenapa ketika setelah Febri jadi kuasa hukumnya Hasto gitu loh? Iya, jadi kan menjadi menarik juga kan di pengaduan pengakuan di persidangan kan dalam persidangan itu SCL sudah ngomong Heeh. bahwa dia memberi uang kepada Firly untuk meredam kasusnya kan. Iya. Nah, walaupun Firly membantah untuk itu, tetapi kan sebenarnya yang akan menjadi lebih menarik daripada seorang yang membela ini Nah, sesama penegak hukum daripada seorang yang memang berpotensi apalagi dia pimpinan pemberantasan korupsi itu yang menjadi prioritas sebenarnya yang which is ini nggak didalami oleh KPK sendiri kan gitu kan iya. ini kan bisa sebenarnya diambil alih oleh KPK juga itu ada artinya yang itu yang kita sebut tadi sebagai bubur panasnya itu bubur panasnya itu ya kalau saya bilang dipilih sendiri kan gitu dan kasus ini nggak akan terjadi kalau umpamanya waktu dia bermain badminton itu katakanlah itu diundang atau dipanggil kita bisa debat di situ ya. Kalau itu Hmm. tidak terjadi gitu. Jadi sekali lagi penggeledahan-penggeledahan yang dilakukan itu nanti walaupun ada barang bukti elektronik yang terkaitan TPP WCL atau kasus lain yang di mana Febri bisa menjadi penasihat hukum ya lagi-lagi orang-orang akan mengingatkan bahwa sebenarnya oh ini sebenarnya kalau mau teori bibir panasnya itu sebenarnya harus didalami Firly lebih dulu dan Hmm. apalagi tidak bekas pimpinan KPK gitu kan. Iya, Eh, iya. ini yang akhirnya menimbulkan penilaian lo kok kayak gini sih. Baik, Bang Saud. Terakhir Bang Saud, kalau kita lihat dari rentetan runut dari peristiwa ya kan, kemudian ada semacam kait-mengkaitnya ini ya, seakan-akan kita melihat memang ada celah ya dan celah bagi Hasto ya untuk lolos dari persidangan dengan menarik Febri Diansah. Nah, tiba-tiba kita melihat ada serangan balik nih dari KPK dengan segera memproses dan menggeledah Febri Diansah juga. Jangan-jangan memang Febri juga bisa diseret ke dalam TPPU kan begitu. Nah, artinya apa? Memang ada khawatiran ya kan dari KPK kehadiran Febri Diansah di dalam tim hukumnya Hasto. Ya kan begitu. Kira-kira kita bisa nggak menarik sebuah kesimpulan seperti itu, Bang Saud? Oh ya tentu dong karena saya katakan kembali lagi kalau kita bicara efisiensi jadi kan pemberantasan korupsi kan kita selalu mengatakan harus transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, fairness. Ini kan semua bisa dibantah kan ini. Ya kan, kalau kita katakan berantas korupsi itu Anda harus apa namanya transparan, ya Anda harus menjelaskan alasannya apa, kenapa nggak justru kan Anda nggak panggil Firly aja sekalian dulu gitu kan. Oh itu Mm, kan mm, kasusnya lagi ditangani oleh Polda. Polda itu kasusnya beda lagi. Itu kasus 36 dan 65-nya bertemu dengan pihak mm, berperkara, pemerasannya. Tapi isu korupsinya sendiri sebenarnya kan bisa jadi di KPK juga kalau memang di Polda itu tidak bergerak-gerak sampai sampai hari ini kan gitu ya. Jadi transparan akuntabelnya seperti apa dan bebas dari konflik kepentingannya kan kita lihat ada konflik kepentingan di sini. Begitu juga dengan fairness-nya. Jadi artinya ada ketidak fair di dalam pelaksanaan itu. Jadi jangan salah juga kalau diskusi kita hari ini juga arahnya ke sana dan itu harus dijawab oleh KPK sendiri. Bagaimana sebenarnya langkah-langkah selanjutnya KPK harus mendalami kasus dari TPPU SCL ini ya katakanlah mm. walaupun pada bagian lain kasus Firly masih di Polda Metro Jaya, tetapi kalau yang menurut saya yang lebih prioritas adalah menangani kasus Firly sendiri yang ditangani oleh KPK. Kalau itu mentok di katakanlah nggak ada kemajuan di Polda Metro Jaya gitu. Jadi sekali lagi penggeledahan-penggeledahan yang dilakukan itu untuk mencari barang bukti itu haknya penyelidik, penyidik, penuntut dan itu dijamin oleh undang-undang. Tetapi pada bagian lain kita jangan salahkan juga kalau berpikiran sebenarnya ada kasus yang lebih priority yang menyangkut jatuhnya indeks persepsi korupsi kita di dalam pemberantasan korupsi. Mana lebih banyak pengaruhnya Febri membela Hasto
daripada Firly yang tidak dituntut-tuntut. Mana yang lebih banyak Wah, pengaruhnya di publik kan itu kan. dilematis itu pertanyaannya Bang Saud. Ya, jadi kan lebih menarik kan kalau kita bikin skala 1 sampai 10 untuk Iya, iya. bicara keadilannya itu bisa macam-macam pendapat orang. Nah, kalau Lagi-lagi pendapat Bang Saud sendiri gimana? Apakah kehadiran Febri ini di tim Hasto memang menjadi suatu katalis untuk membuat Hasto ini bisa lolos dari tuntutan majelis hakim? ya tentu kan mereka tim sudah mempertimbangkan itu ya Hmm. bahwa ada tacit knowledge ilmu-ilmu tersembunyi yang tidak dialami oleh semua lawyer yang lain karena mereka nggak pernah di KPK dan Febri pernah di dalam, tentu dia akan menjadi katalis positif buat kemudian Hasto paling tidak diringankan atau apapun bentuknya atau hopefully bagi mereka gitu ya, bukan hopefully bagi kita, bagi mereka maka hopefully bisa dibebaskan dan seterusnya. Itu adalah sesuatu yang harus diperdebatkan nanti di pengadilan. Tetapi sekali lagi kalau saya sih melihat case ini adalah jangan pernah memandang kasus itu kecil atau besar. Hmm. Ini kan bermula persoalan ini dari awalnya itu karena Undang-Undang KPK yang diganti. Coba aja lihat semuanya carut marut di negeri ini, carut marut negeri ini itu semua diawali oleh Undang-Undang KPK yang diganti, which is semua kita bertanggung jawab. Terlebih yang siapa-siapa yang waktu itu di anggota DPR, kita nggak usah tunjuk hidungnya atau satu-satu, siapa partai politiknya di sana. Mereka adalah harus bertanggung jawab terhadap carut marutnya KPK saat ini. Itu sebabnya saya selalu mengatakan di banyak tempat, kalau Pak Prabowo ingin menyelesaikan carut marut ini, dia harus bikin perpu sehingga kemudian KPK menjadi percaya lagi, sehingga kita masuk ke step berikutnya di dalam membahas kasus-kasus ini. Kasus ini menjadi lebih kompleks kan ketika kemudian kita percayanya itu rendah terhadap KPK. Kalau umpamanya kepercayaan kita tinggi, kita nanti akan masuk ke substansinya, masuk ke formil materinya, tidak masuk ke framing-framing. Saat ini yang kita diskusikan, termasuk Mas Buding wawancara saya kan kita bicara framing-framing kan ya. Dan rasanya saya mendengar dari tadi kayaknya Bang Saud nih kayaknya satu satu nada dengan Febri nih bahwa perlu ada perpu dulu nih Oh kayaknya. iya, jadi dari Dan situ dengan kita. demikian kalau perpu itu terjadi, ya otomatis ya kan pimpinan KPK sekarang nggak sah kan begitu. Oh ya, jadi kemudian itu yang saya bilang nanti ke siapa tuh yang dari Amerika datang yang ketemu Prabowo itu yang pan manager tuh. Ya, Ray Dalio. Reggie Ray itu kan nggak akan ngomong kayak gitu. Ray Iya, udah iya. bilang banyak penghalang ya, dia banyak Iya, penghalang ya benar. dia bilang. Yang Jadi menghalangi investor untuk masuk ke ya itu Indonesia. yang saya bilang tadi. Di sini Danantara, di sini pernyataan, di sini Hmm. pernyataan akan dihiukan gitu ya. Kan ada dihiukan tuh kalau korupsi akan Dihiukan. dihiukan kan. Tapi di sininya kemudian jatuh di pasar modal. Jadi omongan Pak Prabowo kan nggak bisa membangkitkan kepercayaan kan akhirnya kan. Betul, Nah, betul. jadi makanya saya bilang karena hari ini kita temanya tetap anti korupsi, saya berharap ada satu kebijakan yang sangat signifikan yang kemudian kita membuat penanganan formil materi hukum itu menjadi lebih pasti, bermanfaat dan adil. Kan kembali lagi Hasto kan merasa tidak adil kan ini masih ada yang prioritas. Yang saya sebut tadi kita nyebut nama Firly di situ gitu. Gitu udah. Baik, Bang Saud Situmorang, terima kasih atas diskusinya. Dan dari sini kita bisa melihat penonton ruang konsensus. Kalau Hasto kemarin itu berteriak bahwa ini dia adalah sebenarnya tahanan politik, bukan tahanan koruptor. Nah, dengan kehadiran Febri, keyakinan Hasto mungkinnya makin menebal ini. Apalagi dengan penjelasan Bang Saud Situmorang tadi. Kalau Presiden ternyata kemudian melakukan perpu untuk meninjau ulang keabsahan pimpinan KPK yang sekarang. Waduh, tambah ambiar ini urusannya. Terima kasih, Bang Saud Situmorang. Penonton Ruang Konsensus, kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.